Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 35, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. 30 juta. Aiden Enzo juga tidak berdaya. Dia memiliki firasat bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi dia tidak berharap Geraldine Sol menyebabkan masalah besar. Baik Bu, saya akan segera ke sana, tunggu sebentar. Setelah Aiden Enzo selesai berbicara, dia menutup telepon dengan cepat dan langsung pergi ke tempat kejadian. Ketika tiba di tempat kejadian, itu adalah toko berusia seabad, dan kerumunan orang sudah berkumpul di sekitar pintu. Beberapa menjual barang-barang tua, beberapa menonton kegembiraan, dan orang banyak itu ramai. Ada juga pertengkaran terus-menerus di toko. Tepat di pintu, Aiden Enzo mendengar teriakan Geraldine Sol. Memasuki pintu, melihat Geraldine Sol meludah dan menuduh pemilik toko menggertak pelanggan. Menjual barang palsu untuk menghasilkan uang, saya tidak akan membayar. Mengapa saya harus membayar? Porselen biru putih pecah. Kamu palsu. Kamu hanya ingin menggertak saya. Seorang wanita yang tidak mengerti. Saya akan memanggil polisi dan menangkapmu. Kamu memeras. Geraldine Sol sekarang marah, bukankah itu hanya botol porselen, dan aku harus membayar 30 juta. Ini pasti menggertak diri sendiri karena tidak tahu harus berbuat apa, dan ingin bunuh diri. Namun, Geraldine Sol juga merasa bersalah. Ada toko di sini, dan di belakang pemilik toko berdiri dua pria bertato. Jika Sebastian Ciro tidak menghentikannya, Geraldine Sol mungkin tidak akan mendapat manfaat apapun. Bu, ada apa? Aiden Enzo masuk dari belakang kerumunan, bertanya dengan tatapan bingung. Geraldine Sol memelototi Aiden Enzo dengan marah, tidak menyukainya karena datang terlalu lambat, dan dimarahi oleh orang lain. Dia memarahi, mengapa kamu di sini sekarang? Lupakan, lihat, vas kecil ini, aku tidak menyukainya. Hati-hati jika rusak, mereka ingin saya membayar 30 juta yuan. Saya tidak peduli, Anda tetap di sini untuk menyelesaikannya, mungkin bernilai beberapa ratus yuan, dan saya harus kembali dan membuat makan siang untuk ayahmu. Setelah itu, Geraldine Sol berbalik dan lari. Jika dia tidak lari sekarang, kapan dia akan melakukannya? Aiden Enzo menatap botol porselen yang pecah di tanah. Dia mengangkat alisnya dan menatap Sebastian Ciro lagi, dan bertanya, Tuan Sebastian, apakah ini benar? Sebastian Ciro juga mengangguk tak berdaya dan berkata, ini porselen biru dan putih asli. Pemiliknya adalah temanku. Nilai sebenarnya adalah 30 juta. Pemiliknya masih temannya. Membawa Geraldine Sol adalah untuk mengambil sesuatu, tetapi Geraldine Sol meraba-raba begitu dia memasuki pintu, dan memecahkan sepotong porselen biru dan putih. Melihat Aiden Enzo adalah orang yang bijaksana, pemilik toko memegang pot pasir ungu dan minum teh, dan berkata, adik, ini adalah porselen biru dan putih asli dari periode Yongle. Pergi, jika tidak, saya akan panggil polisi. Ini adalah harta karun toko kami, biarkan ibumu menghancurkannya begitu saja. Aiden Enzo juga menghela nafas, harganya agak tinggi. Tapi siapa tahu, ketika Geraldine Sol mendengar ini, dia langsung memarahi dengan suara tajam, kamu omong kosong. Saya pikir itu palsu, dan toko Anda adalah pemerasan. Saya telah melihat banyak dari Anda yang menjual barang palsu. Mendengar ini, penjaga toko tidak tahan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi murung. Katakan dia menjual barang palsu di toko. Dia tidak tahan, membuka pintu untuk berbisnis, terutama di pasar barang antik, sebagian besar merupakan masalah peraturan industri. Siapa yang tahan dimarahi oleh orang yang begitu cerewet? Nyonya, tolong perhatikan baik-baik. Ini adalah toko berusia 100 tahun. Ini adalah toko paling terkemuka di daerah kami. Saya tidak pernah menghasilkan satupun produk palsu. Jika Anda memfitnah reputasi saya seperti ini, itu bukan hanya masalah kehilangan uang. Penjaga toko sangat marah, meletakkan pot pasir ungu, mengambil ponsel, dan berkata, ini tentang hari ini. Jangan bicarakan itu. Saya menelepon polisi dan menyerahkannya ke polisi. Ketika dia mendengar bahwa dia ingin memanggil polisi,
Geraldine Sol sedang terburu-buru mengetahui bahwa tempat ini tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia buru-buru berkata kepada Aiden Enzo, "Aiden Enzo, kamu berurusan dengan ini di sini, saya akan kembali dulu. Jika Anda membuat masalah, Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Pergi." Inilah yang dipikirkan Geraldine Sol sekarang. Tapi, apakah dia bisa pergi? Segera, pintu itu diblokir oleh dua pria jangkung dan gemuk, dengan penampilan garang dan otot yang kuat. Geraldine Sol sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah di tempat dan meratap dengan keras, "Lihat, kamu telah dipukuli, kamu telah dipukuli. Toko ini adalah toko buruk, menipu orang dan membunuh pelanggan. Vas palsu dikatakan porselen biru dan putih. Saya harus membayar 30 juta. Apalagi yang bisa saya lakukan?" Tentu saja, dia menangis, membuat masalah, dan gantung diri. Geraldine Sol mencoba trik ini berulang kali. Tapi dia lupa satu hal, ini bukan rumahnya, bagaimana dia bisa dibiarkan mengamuk. Seorang lelaki kuat mencengkeram kerah Geraldine Sol dan menyeretnya ke kamar seperti anjing mati. "Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu memukuli seseorang, kamu membunuh seseorang." Petik 2. Geraldine Sol berjuang mati-matian dan berteriak. Melihat Aiden Enzo berdiri di samping dan menolak untuk membantu, dia segera mengutuk, "Aiden Enzo, apa yang kamu lakukan? Pukul mereka untukku. Apakah kamu hanya melihatku dipukuli seperti ini?" Pedas, kasar, omong kosong. Ini adalah kultivasi diri Geraldine Sol, seorang wanita yang keras kepala. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bertanya balik, "Bu, apakah mereka memukulmu? Mengapa kamu tidak bisa mengakui kesalahanmu ketika kamu merusak sesuatu? Hanya mengakui kesalahan dan membayarnya. Mengapa membuat lelucon seperti ini?" Petik 2. Kehilangan uang. Geraldine Sol pasti tidak mau. 30 juta. Itu benar. Kamu gila. Apa yang kamu bayar? Ini palsu. Palsu. Geraldine Sol menjadi gila, yang benar-benar tidak tahu malu. Terkunci. Penjaga toko tidak tahan lagi, dan dengan pandangan langsung, bawahannya menamparkan wajah Geraldine Sol dengan tamparan. Dalam sekejap, Geraldine Sol yang membuat masalah dengan gigi dan cakarnya menjadi tenang, matanya penuh amarah. Dia menatap Aiden Enzo. Dia tidak berani melawan penjaga toko, jadi dia pergi untuk mencakar Aiden Enzo dengan keras, dan memarahi, "Mengapa aku memilikimu, menantu yang tidak berguna? Aku telah dipukuli oleh orang lain, dan kamu masih berdiri. Kamu tidak berharga. Aku ingin membiarkan Vivian menceraikanmu." Aiden Enzo sangat tidak berdaya, tetapi dia tidak repot-repot berurusan dengannya, jadi dia menoleh ke penjaga toko dan berkata, "Aku mohon maaf. Kami akan membayar untuk ini, atau haruskah kita berbicara di dalam?" Penjaga toko melirik Sebastian Ciro, lalu dia mengangguk dan berkata, "Oke, kamu berada di jalur yang benar." Setelah selesai berbicara, mereka semua masuk ke dalam. Geraldine Sol masih berguling-guling di luar, mengutuk dengan keras, "Aiden Enzo, kamu harus membayar, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga kita." Namun, matanya bertemu dengan mata dingin dari orang-orang itu. Dua pria kuat, ketakutan seperti burung puyuh, menundukkan kepalanya, berdiri di sudut, menatap dengan kejam, dan menggumamkan kata-kata kutukan. Di sini, Aiden Enzo mengikuti pemiliknya ke ruang dalam. "Tuan Enzo, saya minta maaf, ini semua salah saya, dan saya bertanggung jawab atas masalah ini." Begitu dia memasuki ruang dalam, Sebastian Ciro berkata kepada Aiden Enzo dengan nada meminta maaf. Adegan ini benar-benar membuat takut penjaga toko barusan, dan dia bertanya dengan bingung, "Tuan Sebastian, apa ini?" Sial, apa yang terjadi pada Sebastian Ciro? Dia benar-benar menunjukkan rasa hormat kepada anak muda. Sebastian Ciro tersenyum dan berkata, "Kawan, ini adalah Tuan Enzo yang saya sebutkan sebelumnya." Pemilik toko terkejut, dan segera dengan hormat mengundang Aiden Enzo untuk duduk. Ternyata dia adalah generasi kedua kaya raya yang menginvestasikan 2 miliar di Sebastian Ciro. Untuk orang kaya seperti itu, sepotong porselen biru dan putih hanyalah mainan anak-anak. "Ini, Tuan Enzo, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Mengapa Anda melakukan ini? Anda tidak perlu membayar porselen biru dan putih, anggap saja sedikit bantuan dari saya untuk Tuan Enzo." Penjaga toko tersenyum patuh. Aiden Enzo melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, 1 yard adalah 1 yard, 30 juta adalah 30 juta. Saya tidak kekurangan uang, tolong beri saya nomor rekening,
dan saya akan meminta seseorang menghubungi Anda. Penjaga toko melirik di Sebastian Chiro dan melihat pihak lain mengangguk, tidak ada alasan lebih lanjut. Setelah mengobrol bola-balik selama kurang dari 5 menit, Aiden Enzo dan mereka keluar dari ruang dalam satu demi satu. Melihat Aiden Enzo keluar dengan utuh, Geraldine Sol sangat terkejut dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Ada apa? Aiden Enzo bertanya balik. Penjaga toko di sana berkata dengan sopan, Tuan Enzo dipersilakan untuk mengunjungi toko kami lain kali, dan saya akan mengantarmu pergi. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Setelah selesai berbicara, mereka pergi. Sepanjang jalan, Geraldine Sol menatap Aiden Enzo seperti hantu, akhirnya menangkap kesempatan itu, dan bertanya, Aiden Enzo, berhenti. Katakan dengan jujur, apakah Anda menyembunyikan uang pribadi di belakang Vivian? Uang pribadi. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum tipis, Bu, apa yang kamu bicarakan? Geraldine Sol terkekeh dan berkata, apalagi yang kamu minta aku katakan? Baru saja bos membuka mulutnya, dan dia ingin membayar 30 juta yuan. Jika kamu tidak membayar, bagaimana mereka bisa membiarkanmu keluar? Aiden Enzo pasti menyembunyikan uang pribadinya, dan mungkin kehilangan banyak. Tapi itu jauh dari 30 juta. Geraldine Sol merasa dalam hatinya bahwa porselen biru dan putih itu palsu, menipu, dan menipu. Aiden Enzo menjelaskan dengan santai, Bu, itu adalah porselen biru dan putih palsu. Dengan Tuan Sebastian di sekitar, dia tidak mengejarnya lebih jauh, jadi dia akan membayarmu 100.000. Sekarang dia hanya bisa mengatakannya. 100.000. Suara Geraldine Sol bernada tinggi, dan ketika dia mendengar 100.000 yuan, dia merasakan jantungnya berkedut, dan mengutuk, kamu bajingan. Dari mana kamu mendapatkan 100.000 yuan? Kamu bilang kamu tidak menyembunyikan uang. Dari mana kamu mendapatkan uangnya? Ya bukankah kamu pergi mencari wanita di luar di belakang Vivian? Aiden Enzo ini pasti telah melakukan sesuatu yang licik. 100.000 ini, Geraldine Sol harus bertanya. Aiden Enzo tampak tak berdaya, merasa sangat kesal. Geraldine Sol terlalu mampu untuk bertele-tele. Bu, bukan apa-apa, jangan. Pikirkan itu, kata Aiden Enzo, lalu naik taksi. Mengantar Geraldine Sol kembali. Namun, pada saat ini, sesosok cantik berjalan menuju Aiden Enzo dengan aroma dingin. Di depan Geraldine Sol, tampar keras di wajah Aiden Enzo. Wajah Cynthia Reigo suram dan dingin, dan dia mengenakan rok panjang, yang dengan sempurna menggambarkan sosoknya. Tapi sekarang, dia membenci Aiden Enzo. Apa yang kamu lakukan? Aiden Enzo sangat marah, wanita ini pasti sudah gila. Aiden Enzo, kamu bilang kamu tidak melakukan kesalahan, siapa pelacur kecil ini? Geraldine Sol sangat marah saat itu, menatap Cynthia Reigo dengan mata sebal. Gadis ini terlihat genit, dia terlihat seperti pelacur. Ini adalah kesan pertama Geraldine Sol tentang Cynthia Reigo. Namun, sesuatu yang menakjubkan terjadi dalam sedetik. Apakah kamu ibu mertua Aiden Enzo? Wajah dan mata kental Cynthia Reigo dingin dan sunyi. Menatap Geraldine Sol, hati Geraldine Sol bergetar, dan dia merasa takut ketika ditatap oleh pihak lain, dan dia berkata dengan rasa bersalah, iya, ada apa? Siapa kamu? Pop, Cynthia Reigo langsung mengangkat tangannya, menamparkan wajah Geraldine Sol, dan berkata dengan dingin, ingat. Kamu tidak berhak bertanya siapa aku. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Terkunci. Tamparan ini dapat dikatakan mengejutkan Geraldine Sol, yang selalu sombong dan arogan. Geraldine Sol sekarang pengecut seperti anjing, bersembunyi di belakang Aiden Enzo, menutupi wajahnya, menggertakkan giginya dengan keras. Siapa kamu? Mengapa kamu memukulku? Menantuku ada di sini. Apa yang bisa saya lakukan? Sekarang yang bisa saya andalkan hanyalah Aiden Enzo. Aku sudah menanyakannya. Ibu mertua Aiden Enzo sombong, tidak masuk akal, dan sombong. Ketika aku melihatnya hari ini, itu benar-benar sesuai dengan reputasinya, kata Cynthia Reigo dengan senyum dingin. Di matanya, Geraldine Sol hanyalah seorang wanita tua biasa. Orang-orang seperti itu secara alami akan dibersihkan. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Dia sangat tidak masuk akal. Geraldine Sol bangga dengan ini dan mengambil banyak keuntungan. Tapi sekarang, diberitahu secara langsung oleh orang asing adalah aib di wajah. Meski begitu, kamu tidak bisa begitu saja memukul orang. Geraldine Sol telah lama kehilangan kesombongannya,
dan dia terlihat sangat ketakutan. Cynthia Reigo melirik Geraldine Sol dengan dingin dan mengabaikannya. Kemudian dia menatap Aiden Enzo dan berkata, "Aiden Enzo, tamparan ini baru saja diberikan untukmu. Kamu berutang padaku, dan itu tidak akan berakhir dalam hidup ini." Aiden Enzo tidak berdaya, dan dia merasa sangat bersalah tentang Cynthia Reigo. Namun, dia juga tidak mengizinkan Cynthia Reigo melakukan apapun untuk menyakiti Vivian Low dan Cheryl. "Cynthia Reigo, aku peringatkan kamu, jangan coba-coba menantangku, kamu tahu siapa aku." Ekspresi Aiden Enzo gelap dan matanya serius. Cynthia Reigo tersenyum dingin dan menatap Geraldine Sol. Berkata, "Ingat, nama saya Cynthia Reigo. Saya menyarankan Anda untuk menjadi orang baik di masa depan, dan jangan melakukan apapun untuk mempermalukan Aiden Enzo, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda." Katakan, Cynthia Reigo berbalik diam-diam, masuk ke mobil Mercedes-Benz hitam dan pergi. Setelah yang lain pergi, Geraldine Sol merasa lega dan menghela napas lega. Terkunci. Sebelum Aiden Enzo mengerti apa yang sedang terjadi, Geraldine Sol langsung menamparnya, menunjuk ke hidungnya dan memarahi, "Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lakukan barusan? Semua orang menindasku, kamu bahkan tidak berani untuk mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana saya bisa memiliki menantu yang sia-sia seperti Anda?" Saya benar-benar marah. Geraldine Sol sangat marah, dan sikapnya secara alami sangat buruk. Dia telah tumbuh dewasa, dan tidak ada yang berani mengajari dirinya pelajaran seperti itu. Malu, marah. Setelah memarahi Aiden Enzo, dia melihat kembali ke arah di mana Cynthia Reigo pergi, dan memarahi dengan arogan, "Sungguh luar biasa menjadi kaya, mobil apa yang kamu kendarai? Ketika aku memiliki mobil ini di masa depan, aku pasti akan membunuhmu." Pelacur kecil, Geraldine Sol adalah orang seperti itu, dia tidak berani bicara di depan wajahnya, dan dia hanya berani menjadi sombong ketika orang lain pergi. Ekspresi Aiden Enzo suram, dan dia menamparkan Geraldine Sol dengan sia-sia, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Geraldine Sol. "Bu, apakah kamu tahu siapa dia?" Aiden Enzo berkata dengan dingin. "Kenapa? Siapa dia?" "Dia hanya pelacur kecil. Aku akan memberitahumu tentang ini, aku belum selesai denganmu. Kamu harus menjelaskan kepadaku dengan jelas, apa hubunganmu dengan pelacur kecil itu. Malam ini, kamu akan kembali dengan Vivian Low dan menjelaskannya kepadaku dan ayahmu secara langsung." Menggosok wajahnya yang merah dan bengkak, Geraldine Sol penuh dengan kebencian. Ekspresi suram. Aiden Enzo ini luar biasa, dia benar-benar mengacau dengan Vivian Low di belakangnya. Sekarang, roh rubah kecil datang ke pintu. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Geraldine Sol ini benar-benar imajinatif. Bagaimana reaksinya jika diberitahu bahwa Cynthia Reigo adalah Nona Cynthia yang memberinya hadiah? Apa kau masih akan menganga dan mengumpat seperti sekarang? Mungkin tidak. Oleh karena itu, Aiden Enzo terlalu malas untuk mengatakan beberapa hal, itu saja. Orang-orang menyukai Geraldine Sol. Jika Anda tidak belajar pelajaran, Anda tidak dapat mengingatnya. Setelah berpisah dari Geraldine Sol, Aiden Enzo langsung pergi ke perusahaan, yang dianggap sebagai pekerjaan inspeksi. Jika tidak masalah jika salah satu bosnya absen dari perusahaan. Sudah larut sampai Aiden Enzo menerima telepon dari Vivian Low, mengatakan bahwa orang tua mereka telah meminta mereka pulang. Anda tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa ini pasti malam, Geraldine Sol akan memulai seorang guru untuk menanyakan kesalahannya. Tidak ada pilihan. Aiden Enzo mengambil mobil Gianna Fir dan kembali ke rumah, dia kebetulan bertemu Vivian Low di gerbang halaman, dan menyapanya. "Saudari Gianna Fir, datanglah ke rumahku ketika kamu punya waktu." Vivian Low melambai ke arah Gianna Fir sambil tersenyum. Gianna Fir juga dengan sopan menjawab beberapa kata, dan pergi lebih dulu. Ketika Gianna Fir pergi, Vivian Lukai tampak cemburu, memeluk dadanya, menatap Aiden Enzo dengan dingin, dan bertanya, apakah nyaman naik mobil bersama saudari Gianna Fir? Sangat nyaman. Aiden Enzo tidak peduli dengan ekspresi Vivian Low saat ini, dan mengatakannya. Ledakan. Vivian Low maju, menendang betis Aiden Enzo, dan meraih telinganya. Dia berkata dengan tegas, "Oke, Aiden Enzo, kamu akan pergi ke surga jika kamu tidak peduli selama beberapa hari, kan? Apakah kamu nyaman?" Petik 2. Setelah beberapa saat, Aiden Enzo menyadari bahwa Vivian Low cemburu. Dia menyeringai dan tersenyum seperti orang idiot. Berkata, "Saya tidak nyaman." Vivian Low memberinya tatapan putih sebelum menyerah.
Ketika mereka tiba di pintu rumah, Vivian Low tidak langsung masuk, tetapi menatap Aiden Enzo dengan cemas, dan berkata, "Aiden Enzo, aku selalu merasa ibuku mencari kita. Itu bukan hal yang baik, jika dia memarahimu atau melakukan sesuatu untuk sementara waktu, kamu bisa melawan." Vivian Low juga sangat tidak berdaya atas kekejaman ibunya, dulu, tidak peduli bagaimana Geraldine Sol memukul dan memarahi Aiden Enzo, Vivian Low akan menutup mata, karena saat itu dia dan Aiden Enzo sedang berkelahi. Tapi sekarang berbeda, Vivian Low merasa bahwa antara dirinya dan Aiden Enzo, perlahan-lahan ada cinta yang telah lama hilang kembali. Aiden Enzo terkejut, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, ibumu adalah ibuku. Aku tidak akan melawan jika dia memarahiku beberapa kali dan memukulku beberapa kali." Vivian Low memandang Aiden Enzo, matanya berkedip-kedip tak terkendali di bawah tampilan malam yang sama. Tiba-tiba, dia berdiri berjinjit, mencium mulut Aiden Enzo. "Jangan pikirkan itu, ini hadiah awalku untukmu." Vivian Low tersipu dan berkata. Kemudian dia melangkah ke halaman dengan cepat dan mengetuk pintu. Di ruang tamu, 4 orang sedang duduk. Geraldine Sol tampak marah, dan bertanya kepada Aiden Enzo dengan nada bertanya, "Aiden Enzo, ayahmu, Vivian Low, dan aku ada di sini hari ini. Sejujurnya, siapa pelacur kecil itu di siang hari? Apakah itu nyonya yang kamu besarkan di luar?" Pelacur kecil. Tiba-tiba, ruangan itu sunyi senyap. Vivian Low bereaksi paling jujur, menatap Aiden Enzo dengan tak percaya. Dia berbohong. Guora Low tidak tahu apa yang akan dilakukan Geraldine Sol sampai sekarang, jadi dia bangkit dengan marah, menunjuk Aiden Enzo dengan marah, dan berteriak, "Aiden Enzo, apakah kamu membesarkan seorang nyonya di luar? Beraninya putra tak berguna ini mertua melakukan ini. Jika tetangga tahu tentang ini, kemana wajah Guora Low akan pergi? Apa yang harus dilakukan putrinya Vivian Low?" Aiden Enzo tahu itu akan seperti ini, dan menjelaskan, "Bu, kamu salah paham, bukan itu." Geraldine Sol bersikeras dan bertanya dengan marah, "Kalau begitu beritahu kami di depan semua orang hari ini, siapa wanita itu, mengapa dia mengenalmu, dan apa yang kamu berutang padanya selama sisa hidupmu?" Aiden Enzo tidak berdaya, dia melirik Vivian Low. Lalu dia bertanya pada Geraldine Sol, "Bu, apakah kamu benar-benar ingin tahu?" "Omong kosong. Cepat dan katakan, jika kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, maka cepat ceraikan Vivian Low dan keluar dari rumah." Geraldine Sol menatap pada Enzo dengan mata cemberut, dengan dingin. Orang ini, yang punya uang untuk membayar botol pecah itu, pasti masih menyembunyikan uang pribadinya. Geraldine Sol tidak akan membiarkan Aiden Enzo pergi begitu saja jika dia tidak mengambil uangnya. Aiden Enzo berpikir sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Dia adalah Nona Cynthia yang memberimu sesuatu." Retak. Kata-kata Geraldine Sol tersangkut di tenggorokannya. "Apa itu Nona Cynthia?" "Mustahil. Apa yang kamu bicarakan?" Wajah Geraldine Sol penuh dengan ketidakpercayaan. Aiden Enzo tidak ingin menjelaskan apapun, dan berkata, "Bu, saya akan mengembalikan barang-barang itu kepadanya besok. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan lagi, jadi jangan tanya. Saya benar-benar tidak ada hubungan dengannya." "Apa? Dikembalikan?" Di tempat, Geraldine Sol terpesona. Sambil berdiri, dia menunjuk hidung Aiden Enzo dengan marah dan berteriak, "Mengapa kamu mengembalikannya? Itu diberikan kepadaku, itulah yang kumiliki." Geraldine Sol mulai mengumpat histeris. Setelah duduk kurang dari 10 menit, Aiden Enzo diusir dari keluarga Low. Tak berdaya, dan Vivian Low saling memandang beberapa kali, dan keduanya naik taksi ke rumah sakit. "2 hari ini, saya harus menemani tempat tidur. Aiden Enzo, apa yang akan kamu lakukan dengan Cynthia Reigo?" Berbaring di ranjang perawatan di rumah sakit, Vivian Low bertanya dengan membelakangi Aiden Enzo dan matanya terpejam. Aiden Enzo melingkarkan tangannya di pinggang Vivian Low dan berkata, "Aku akan menjaganya. Kamu dan Cheryl adalah segalanya bagiku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu dan Cheryl." Dengan senyum manis. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Aiden Enzo menemui beberapa master bergerak. Datang ke rumah keluarga Low. "Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu untuk datang? Keluar!" teriak Geraldine Sol. Orang-orang ini mulai memindahkan barang-barang begitu mereka memasuki pintu, dan itu semua adalah barang-barang yang diberikan Cynthia Reigo terakhir kali. Bagaimana mungkin Geraldine Sol tidak terburu-buru? Melihat Aiden Enzo berdiri dengan tenang sambil merokok di pintu,
Geraldine Sol merasa sangat marah. Melangkah maju, dia menamparkan tangannya dan hendak membuangnya, mengutuk, Aiden Enzo, kamu telah melawan langit. Ini rumahku, tolong katakan pada mereka untuk berhenti. Namun, tamparan itu gagal, dan Aiden Enzo mencubitnya di udara. Geraldine Sol, aku selalu membiarkanmu pergi karena kamu adalah seorang penatua, tapi jangan terlalu banyak menggertakku. Aiden Enzo berkata dengan dingin, melambaikan tangannya. Geraldine Sol tercengang, Aiden Enzo belum pernah berbicara pada dirinya seperti ini sebelumnya. Dia gila, Geraldine Sol hampir meledak, di depan begitu banyak orang, dia tidak menunjukkan wajahnya. Ini rumahnya, dan dia adalah ibu mertuanya. Aiden Enzo berani berbicara seperti itu. Status apa yang dia miliki? Aiden Enzo, apakah kamu gila? Mengapa kamu berbicara kepadaku seperti ini sekarang? Apakah kamu masih memperhatikan ibu mertuamu? Geraldine Sol menatap Aiden Enzo dengan marah. Namun, Aiden Enzo mengabaikan Geraldine Sol, menjawab telepon dan pergi. Tergio Ziso yang menelepon, mengatakan bahwa Monrey di desa Yangjia mencarinya terakhir kali. Tuan Enzo, saya Monrey, saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk diberitahukan kepada Anda. Di telepon, Monrey jelas sangat gugup. Katakan padaku, ada apa? Kata Aiden Enzo dengan tenang. Tuan Enzo, Anda harus berhati-hati dengan Tadeo Sol, dia membawa beberapa orang ke kota untuk menemukan saudara iparnya, kata Monrey dengan cemas. Tadeo Sol datang ke kota, mencari Vivian Low. Bocah ini, ingin melakukannya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Setelah menutup telepon, Aiden Enzo merasa tidak nyaman dan menelepon Vivian Low. Vivian, apa yang kamu lakukan? Tanya Aiden Enzo. Vivian Low menjawab, saya di perusahaan, saya punya banyak masalah, kontrak rumah sakit Tangren belum ditandatangani. Vivian Low sedang duduk di kantor saat ini, menghadapi tumpukan dokumen, cukup bermasalah. Terakhir kali, karena Cynthia Reigo membuat keributan pada pertemuan penandatanganan, kerja sama tidak tercapai. Kemudian, Zack Hargo menghubungi pihak lain. Balasan yang diberikan oleh pihak lain adalah melihat lagi, jangan khawatir. Jadi, tiba-tiba, beban berat menimpa Vivian Low. Bagaimanapun, dia adalah wakil presiden sekarang, dan Zack Hargo juga memberinya tugas Tangren bekerja sama dengan cabang di kota Sanjiang dan harus dilaksanakan. Seperti semua orang tahu, semua ini disebabkan oleh Cynthia Reigo. Sekarang bos besar di belakang Bikan adalah Cynthia Reigo. Alasan mengapa kerja sama Tangren gagal adalah karena Cynthia Reigo mengandalkan pengaruh keluarga Reigo di ibu kota untuk memberikan tekanan. Terus terang, Cynthia Reigo lah yang membuat Vivian Low tidak senang. Wanita memang hewan yang ajaib dan menakutkan. Begitu Aiden Enzo mendengar ini, dia segera menjawab, oke, saya mengerti. Setelah menutup telepon, dia memanggil Hernan Thier, Profesor Thier, mengapa kita belum membahas kerja sama dengan Bikan? Hernan Thier menjawab dengan hormat, tidak ada kesepakatan. Saya tidak tahu, masalah ini telah diserahkan kepada orang-orang di bawah. Tuan Enzo, jangan khawatir, saya akan menelepon dan bertanya. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa. Sekitar 5 menit kemudian, menerima telepon kembali dari Hernan Thier, mengatakan, Tuan Enzo, jangan khawatir, saya telah mengirim seseorang ke Bikan untuk membahas kerja sama sekarang, dan harus ada jawaban segera. Terima kasih Profesor Thier, kata Aiden Enzo dengan sopan. Pada saat yang sama, di lantai bawah gedung tempat Bikan Pharmaceuticals berada, sebuah Audi A8L hitam dengan cepat melaju, Direktur Leon dari Rumah Sakit Tangren, yang datang ke Bikan Pharmaceuticals secara langsung. Wakil Presiden Vivian, pergi ke ruang konferensi. Direktur Hargo mencari Anda. Dikatakan bahwa Direktur Leon dari Tangren datang untuk membahas kerja sama secara langsung. Melanie sangat senang saat ini, dan berlari ke ruang Wakil Presiden. Vivian Low masih mengkhawatirkan hal ini sedetik yang lalu, tetapi detik berikutnya, dia buru-buru bertanya, benarkah? Direktur Leon ada di sini secara langsung. Sangat bersemangat, perusahaan telah berbicara tentang kerja sama Tangren untuk waktu yang lama, dan kali ini debu akhirnya diselesaikan. Dia benar-benar bahagia untuk Vivian Low, karena pada hari kerja, Vivian Low merawatnya seperti kakak perempuannya. Vivian Low juga tertegun sejenak sebelum kembali sadar, dia melirik telepon di atas meja. Apakah ini bantuan Aiden Enzo? Karena belum lama ini, dia masih berbicara di telepon dengan Aiden Enzo.
Tapi setelah dipikir-pikir, Vivian Low menyangkal idenya. Sepertinya bukan. Beban rumah sakit Tangren terlalu berat. Bahkan jika Aiden Enzo dan Profesor Tier memiliki sedikit hubungan, itu tidak berarti bisa dikatakan dalam hal kerjasama. Bagaimanapun, ini semua tentang kepentingan bisnis atau perusahaan yang Anda wakili. Menahan dorongan untuk menelepon Aiden Enzo untuk bertanya, Vivian Low bangkit, mengenakan kemeja krem, mencocokkan rok merah dengan bungkus pinggul, menginjak sepasang sepatu hak tinggi putih, dan berjalan perlahan menuju ruang konferensi. Di ruang konferensi, bertemu Direktur Leon, dan kedua belah pihak berjabat tangan dengan sopan dan antusias. Direktur Leon, apakah rumah sakit Anda benar-benar mempertimbangkannya? Vivian Low bertanya. Direktur Leon mengangkat bingkai kacamata. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Wakil Presiden Vivian, pemeriksaan kami telah selesai, dan sekarang kami dapat menandatangani kerjasama dengan perusahaan Anda. Lagi pula, kedua belah pihak berhenti menunda-nunda dan langsung menandatangani. Selamat kepada Wakil Presiden Vivian, lalu doakan kami bekerja sama dengan bahagia. Direktur Leon berdiri dan berjabat tangan dengan Vivian Low lagi. Direktur Leon, terima kasih atas kepercayaan Anda pada Beacon, kami pasti akan memenuhi harapan, kata Vivian Low dengan sopan, dengan senyum di bibirnya. Setelah mengantar Direktur Leon dan rombongannya, Vivian Low terhuyung-huyung. Aku tidak percaya itu benar-benar ditandatangani. Kontrak 50 juta. Selamat kepada Wakil Presiden Vivian. Wakil Presiden Vivian luar biasa, di mana Anda akan mentraktir makan malam ini. Akhirnya menang, Wakil Presiden Vivian, makanan ini terlalu banyak. Tiba-tiba, perusahaan mendidih, dan semua orang memberikan tepuk tangan meriah. Beberapa bahkan mengeluarkan sampanye dan salam kecil. Zack Hargo juga keluar, mengucapkan beberapa kata selamat, dan kemudian menyarankan, oke, malam ini, bagaimana kalau kita makan malam di Arc de Triomphe? Oh, terima kasih, Direktur Hargo. Sekelompok orang mengangkat tangan mereka dengan penuh semangat. Vivian Low juga sangat gembira dan melupakan perjanjian dengan Aiden Enzo malam ini. Tepat pada saat ini, telepon Zack Hargo berdering, dia melirik nomornya, segera berlari ke samping dengan hormat, dan menjawab saluran, Nona Cynthia, apa yang kamu inginkan? Vivian Low memenangkan kerjasama cabang Tangren. Kata-kata dingin, ya, Nona Cynthia. Direktur Leon Tangren datang ke sini secara pribadi dan menandatangani kontrak. Zack Hargo berkeringat dingin di alisnya, dan kakinya sedikit gemetar ketakutan. Cynthia Reigo ini terlalu kuat. Tentang identitas Cynthia Reigo sebagai bos baru di belakang perusahaan, saat ini hanya Zack Hargo yang tahu. Dia samar-samar menebak bahwa semua yang dilakukan Cynthia Reigo terkait dengan Vivian Low. Bahkan, karena itu Aiden Enzo. Aku mengerti. Retak. Telepon ditutup. Zack Hargo panik, sepenuhnya memahami apa yang dimaksud pihak lain. Setelah menghela nafas lega dan kembali ke perusahaan, orang-orang masih mendiskusikan apa yang harus dimakan di Arc de Triomphe malam ini. Pada saat yang sama, Vivian Low menerima telepon dari Tadeo Sol. Hei, sepupu, di mana kamu? Aku di alun-alun rakyat Sanjiang. Datang dan jemput aku. Di telepon, nada Tadeo Sol sangat arogan, seolah-olah dia memanggil seorang pelayan. Vivian Low tertegun, ekspresinya tertegun, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Tadeo Sol. Apa yang kamu lakukan di kota? Bagaimana mungkin Tadeo Sol datang ke sini? Sepupu, tentu saja aku di sini untuk bermain. Kenapa, kamu tidak ingin menghiburku? Tadeo Sol berada di Sanjiang People Square, mengenakan kacamata hitam, permen karet, mengenakan lengan pendek bermotif bunga, sangat modis, dan bohemian. Dia bersandar pada mobil sport Mercedes-Benz modifikasi merah dan bermain dengan kunci mobil di tangannya, yang sangat keren dan menarik banyak gadis cantik untuk berhenti dan mengobrol. Di sebelahnya ada beberapa mobil sport modifikasi Mazda, BMW, Mitsubishi. Di sebelah setiap mobil, ada seorang bocah, dan dua wanita cantik yang sangat modis. Gimbal, anting-anting, cincin hidung, sepatu bot berkuda, celana pendek pinggul, crop top. Seorang playboy khas, berpakaian seperti keluarga Sol bermain mobil. Vivian Low berpikir sejenak dan berkata, oke, aku akan menjemputmu nanti. Tadeo Sol menutup telepon, melirik ke langit biru, dan mencibir di sudut mulutnya. Setelah menjentikkan jarinya, Tadeo Sol bergegas ke grup dan berkata sambil tersenyum, pertunjukan akan segera dimulai.
Mereka saling memandang beberapa kali dan mengangguk setuju. Dalam waktu sekitar 15 menit, Vivian Low naik taksi ke People's Square sendirian. Ada banyak mobil yang diparkir di alun-alun besar, tetapi dia tidak melihat Tadeo Sol. Saat akan menelepon dan bertanya di mana mereka berada, tiba-tiba, deru mesin. Begitu Vivian Low berbalik, dia tiba-tiba melihat mobil sport Mercedes-Benz merah dengan kecepatan 100 yard. Mengarah ke Vivian dengan sangat cepat. Di dalam mobil, Tadeo Sol yang duduk dengan seringai muram di wajahnya. Pada saat itu, Vivian Low tercengang, berdiri di sana, menatap kosong ke mobil sport Mercedes-Benz merah yang menabraknya, deru mesin berdengung di telinganya. Tepat ketika mobil sport Mercedes-Benz hanya berjarak sekitar 1 meter dari Vivian Low, mobil tersebut dengan cepat melayang, berputar mengelilingi Vivian Low, lalu berhenti di tempat dengan suara mendengung. Tadeo Sol keluar dari mobil, membuka pintu mobil, meletakkan tangannya di pintu mobil, melepas kacamata hitamnya, dan dengan provokatif berkata, "Halo. Sepupu, kamu tidak takut?" Hahaha. Setelah tertawa terbahak-bahak, teman-teman Tadeo Sol keluar satu demi satu, menatap Vivian Low. Beberapa pria tertawa tanpa malu-malu dan berkata, "Sial. Kakak Tadeo, sepupumu lumayan, dia memiliki sosok seperti itu." Petik 2. Hahaha, gadis ini bagus dan punya selera, aku tidak sabar menunggu, bagaimana, 100.000 semalam, apakah itu akan berhasil? Anak laki-laki berambut gimbal lainnya tersenyum cabul. Tadeo Sol melambaikan tangannya dan berkata, "Bicara tentang uang, kamu harus berbicara dengan sepupuku. Jika dia mau, tentu saja aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Petik 2. Bocah berambut gimbal itu segera menoleh dan berjalan ke Vivian Low sambil tersenyum, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh di wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Cantik, apa kabar, 100.000 semalam?" Wanita ini sangat akrab, dan dia mengungkapkan selera gaya di dalam dan keluar. Terutama sosok ini, bangga, tinggi dan lurus. Dan wajah kecil ini benar-benar lebih lembut dan halus daripada bintang. Bentak, Vivian Low hanya bereaksi dari ketakutan dan kepanikan yang baru saja dia alami. Dia menamparkan wajah anak laki-laki dengan rambut gimbal itu dan memarahi, "Bukankah ibumu mengajarimu berbicara bahasa manusia? Di mana menyentuh tanganmu?" Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.